Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pendekatan dalam mengatasi kedisabilitasan. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Slide yang pertama, apa sih penyandang disabilitas itu? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Lalu, ada 4 ragam penyandang disabilitas. Yang pertama, penyandang disabilitas fisik. Yang kedua, penyandang disabilitas intelektual. Yang ketiga, penyandang disabilitas mental. Yang keempat, penyandang disabilitas sensori. Ini adalah pendekatan terhadap disabilitas menurut KSP, atau Kantor Staf Presiden. KSP menyebutkan bahwa pendekatan terhadap disabilitas harus berbasis HAM, yang meliputi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Tenaga ahli Kedeputian 5, Bapak Sunarman Sukamto, juga menyebutkan bahwa KSP terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan memberikan arahan pelaksanaan pendekatan disabilitas, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus diskriminasi terhadap difabel dalam berbagai bidang, seperti diskriminasi pendidikan, seleksi calon pegawai negeri sipil, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 4-6, penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Selanjutnya, pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas. Karena pada dasarnya orang dengan disabilitas adalah manusia juga, dan setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama. Berdasarkan prinsip HAM, maka setiap manusia berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa gangguan apapun dan diganggu oleh siapapun. Oleh karena itu, negara dan juga kita sebagai warga masyarakat wajib mengupayakannya juga. Berdasarkan sumber media disabilitas.org, pendekatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik meliputi: pertama adalah pendekatan pekerjaan sosial secara klinis, yaitu pendekatan bersifat individual, keluarga, dan kelompok kecil dengan pendekatan psikososial dan psikologis. Dan yang kedua adalah pendekatan pekerjaan sosial dengan pengembangan masyarakat, yaitu pendekatan yang berbasis masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima pelayanan, penguatan kapasitas masyarakat dalam melakukan rehabilitasi sosial. Selanjutnya, praktik pekerjaan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial menggunakan 4 metode. Yang pertama adalah individu dan keluarga, yaitu kegiatan yang digunakan untuk membantu individu dan keluarga dalam memecahkan masalah penerimaan pelayanan. Yang kedua adalah kelompok, yaitu kegiatan yang digunakan untuk mengubah perilaku individu melalui kelompok yang dibentuk secara sadar dan berinisiatif sebagai pemecah masalah. Yang ketiga adalah pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, yaitu upaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima pelayanan dengan mengoptimalkan potensi dan partisipasi masyarakat. Yang terakhir adalah penunjang, yaitu terdiri dari administrasi, aksi, kebijakan, dan penelitian sosial. Selanjutnya, pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan yang memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Sebagai salah satu sasaran profesi pekerjaan sosial, penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam perspektif pekerjaan sosial. Penyandang disabilitas pada dasarnya
kondisi kehidupannya sama dengan manusia lainnya. Mereka memiliki masalah, kebutuhan, dan juga berhak atas haknya sebagaimana warga negara lainnya. Tugas utama profesi pekerjaan sosial adalah membantu sesama individu, kelompok, dan masyarakat untuk berfungsi secara sosial atau biasa juga disebut dengan social function. Slide selanjutnya yaitu keberfungsian sosial atau social functioning, mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks penyandang disabilitas, keberfungsian sosial berhubungan dengan cara-cara yang dipergunakan oleh mereka dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.